Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan belajar muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai cerita bergambar. Komponen yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai cerita bergambar yaitu yang pertama adalah unsur-unsur cerita bergambar. Yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah membuat cerita bergambar. Dan yang ketiga yaitu teknik pewarnaan agar gambar yang kita buat terlihat menarik. Cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yang sering kita lihat dalam komik yaitu yang pertama narasi. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Yang kedua yaitu parit. Parit merupakan ruang di antara panel. Yang ketiga yaitu balon kata. Balon kata berisi tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang keempat yaitu panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi cerita. Nah, yang terakhir yaitu ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Berikut contoh cerita bergambar. Perhatikan dengan seksama cerita bergambar yang Bu Umah tampilkan. Kita akan sama-sama mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Yang pertama yaitu panel. Panel merupakan kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Dalam cerita bergambar, kita bisa saja menemukan beberapa panel. Atau kita bisa menyebut panel itu adalah kotak-kotak yang berisi mengenai ilustrasi dan teks yang disusun menjadi sebuah cerita. Nah, di antara panel itu ada yang dinamakan parit. Jadi, parit itu merupakan ruang di antara panel. Dalam cerita bergambar pun kita bisa melihat ada percakapan. Tempat dari percakapan tersebut dinamakan balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Dalam sebuah cerita bergambar, kita pasti ada gambar pendukungnya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Di dalam cerita bergambar, kita juga bisa menambahkan unsurnya yaitu narasi. Nah, narasi yang ada di sini adalah karena berdasarkan gambar, kita bisa lihat itu narasi menceritakan mengenai keterangan tentang latar, tempat, atau waktu, serta situasi yang terjadi. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar. Yang pertama yaitu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Kedua yaitu menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga yaitu membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Keempat yaitu tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang kelima yaitu setelah sketsa yang kita buat selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Ketika sudah diwarnai, pasti gambar tersebut akan terlihat lebih menarik. Agar gambar terlihat lebih menarik, maka kita harus mempelajari mengenai teknik pewarnaannya.
Untuk mewarnai gambar ilustrasi atau komik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik kering dan teknik basah. Yang pertama yaitu teknik kering. Untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering, kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Ilustrasi yang dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, gambar dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yaitu krayon dan pensil warna. Yang kedua yaitu teknik basah. Media ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi yang dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Nah, selanjutnya dapat diberi warna sesuai dengan media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Bu Ma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Ma tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.